Saudaraku, kita sudah belajar tentang bagaimana buah pertobatan kita. Untuk itu kita akan belajar sebuah kebenaran penting, bagaimana kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat dengan jelas, Yohanes 15 ayat 16 yang bagian C saja. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Coba kita baca kita baca 1, 2, 3. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap, supaya kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi jawaban doa kita ada satu syarat. Syaratnya ketika kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Saya ingin ulang sekali lagi. Ada jawaban doa, di mana doa itu syaratnya kita harus pergi menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Setiap kita harus memiliki etos kerja, etos kerja Allah. Dan mari kita mulai membakar passion kita. Kita membakar, punya tujuan yang jelas, purpose kita dan value kita. Kita menjadi orang-orang yang bernilai. Ketika kita kerja benar, ketika kita melakukan tanggung jawab yang sangat serius, maka dapat dipastikan kita sedang melakukan etos kerjanya Tuhan. Tentu kerja di sini tidak harus selalu kerja menjadi pendeta. Kalau saya sebagai pendeta, kalau guru saya sebagai guru, kalau saya sebagai agen insuransi, saya menjadi agen asuransi. Kalau saya menjadi karyawan, saya harus menjadi karyawan. Karena ada etos kerjanya Allah. Etos kerja itu milik Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi Allah sampai sekarang bekerja, saudaraku yang kekasih. Dia melakukan seluruh pekerjaannya yang luar biasa di dalam diri kita. Di alam semesta ini dia bekerja, tetap melakukan keteraturan, menjaga keteraturan bumi ini. Kalau bumi ini nggak dijaga teratur, tiba-tiba matahari terbit di kutub utara meleleh, kita banjir kerendam, saudara yang dikasih. Oleh sebab itu harus maksimal. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang dikerjakan tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Lebih baik kita mati kecapean daripada mati duduk karatan. Orang duduk bisa karatan. Dan orang kalau tidak bergerak itu banyak sakit loh, saudara yang dikasih. Ya. Ada beberapa orang kalau nggak kerja itu malah sakit. Ya bro ya. Saya nggak ngerti itu tekniknya nggak apa. Saya pernah ada mobil 8 tahun nggak dipanasin, nggak jalan itu mobil. Yang pertama kali yang rusak banyak ban. Nggak usah 8 tahun ya. Seminggu, sebulan, enggak. Wah itu saudara. Padahal corona punya itu saudara. Corona punya. Saya menambahkan mobil zaman Nabi Nuh. Saya 8 tahun saya nggak pakai, nggak saya jalan, nggak ada STNK-nya itu soalnya. Sekitar hampir 3 tahun nggak jalan. Nggak ada STNK-nya karena apa, yang duduk di samping saya itu seringkali jenderal, seringkali petinggi-petinggi polisi. Karena saya kumpulan saya di situ. Jadi pada waktu polisi prit begitu kan,
Udah tahu, sahabat saya turun. Siap. Bagaimana? Mau Cikias. Mari Pak, silakan Pak. Aman. Giliran mereka hilang satu-satu, saya bawa mobil sendiri nyeri. Saudara, oleh sebab itu mobil gak dipakai. Semakin kita nggak mengasah otak kita, saudara, dikasih, kita nggak bisa membangun. Saya juga heran loh, orang-orang Israel itu, saudara ya, dia minimalnya leader itu bisa 5 bahasa. Bahasa-bahasanya keren. Bahasa-bahasanya keren dan itu semua aktif. Mandarin, Perancis, Jepang, ya banyak. Kalau saya aktifnya tuh Indonesia, bahasa Jawa, itu bisa ngerti. Jawa asli pun juga nggak bisa diajak ngomong. Bisa bahasa Jawa, kok bisa? Saya asli Sulu Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat. Oke Pak, silakan Bapak sudah pakai bahasa Jawa ya. Mampus kan? Pakai bahasa Jawa sudah. Wah, nggak lebih dari 10 menit. Amin. Karena jarang dipakai. Inggil juga jarang dipakai, habis kok kita saudara gitu kasih. Oleh sebab itu maksimal. Bahkan 230 yang tidak bekerja jangan makan. Hasilkan buah. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Kalau kita pergi, berarti kita meninggalkan area kita. Kita meninggalkan keberadaan kita, kita meninggalkan ego kita meninggalkan segala sesuatu yang mengikat kita kerja. Kalau saya mau ke sekolah, saya pasti harus meninggalkan rumah saya berangkat ke sekolah. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus pergi meninggalkan ego, meninggalkan kepentingan diri sendiri, meninggalkan motivasi yang gak benar, pergi melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan masih memikirkan sakit hati, wah habis sudah, habis, nggak bisa. Orang itu mesti disakiti loh, saudara kasih. Mesti disakiti orang lain. Kalau orang nggak pernah disakiti orang lain, orang itu bahaya itu, saudara. Orang itu bahaya. Dia gampang baper, gampang perasaan sekali. Sedikit ngambek datang, sedikit ngambek datang. Saya nggak pusing itu, saudara kasih. Mari kita punya passion, punya tujuan yang jelas hidup ini. Jangan nggak jelas. Kalau tujuan hidup kita jelas, kita punya nilai. Pelajaran kita punya tujuan yang jelas. Ini sampai kita seperti ini loh. Hidup serupa Kristus. Yesus hidupnya apa? Dikhianati. Yang mengkhianati banyak sudah. Sampai saya nanya sama Tuhan, berapa lagi Tuhan yang mau mengkhianati kita? Yesus dikhianati nggak? Dikhianati. Balas dendam nggak? Enggak. Mohon-mohon nggak? Enggak. Dipimpin. Ini target hidup kita loh, saudara. Ini memang susah. Ini susah banget ini. Saya udah bilang Niko, Pak Mas, Pak, kita ganti aja deh. Apa kek? Tapi ini yang Tuhan taruh dalam diri saya pertama kali, saudara. Hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Coba kita baca hidup serupa 1, 2, 3. Hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Ini gak semudah membalikkan telapak tangan tuh, saudara. Tujuan mencapainya berat. Kalau kita mau mengubah diri kita untuk hal yang sepele, gak perlu berdarah-darah. Saya mengubah rambut saya ini jadi pendek, gampang saya pergi ke tukang rambut, dipotong. Tapi kalau saya merubah muka saya, hidung maju bro. Kata orang, hidung itu yang orang kaya itu hokinya kelihatan di hidung. Lubangnya kalau gede-gede itu duitnya banyak. Saya kepingin operasi,
maju, lubangnya gede-gede. Kalau perlu segini masuk, gitu. Kalau ada hujan masuk aja. Saudara, kalau saya mengubah muka saya harus berdarah-darah di operasi. Saya kalau kepengen sispek, apa sispek yang mulia? Bisa nggak sehari? Bisa, diare 40 kali. Tapi itu bukan hanya langsung sispek, lemes. Tapi saya heran saudara, saya lagi berdoa hari ini, lagi serius Tuhan. Maka itu di sebuah kebaktian, saya dicolek orang. Pendeta Timotius ya, iya, ada apa? Saya pikir tuh mendengar suara Tuhan. Ada apa? Bapak, kepingin ngecilin perut nggak? Wih, kaget saya saudara. Lo sempat amat orang berdoa, lo colek, kepingin ngecilin perut nggak? Hati saya, lo gue tonjok juga. Saya udah nyampe surga, turun lagi gara-gara mau ngecilin perut mau nggak? Saya daripada nolak, ya saya mau dikeluarin kertas. Masih saya simpan kertasnya, coba. Ini bisa ngecilin perut dalam waktu seminggu. Seminggu bisa 15 kilo. Sakit Pak? Enggak. Padahal lagi penyembahan itu. Hati saya, lu cepat pergi deh. Walaupun saya gemuk, perut saya gemuk, rohani saya juga gemuk. Amin dulu ya. Jadi gemuknya rohani kita segemuk badan kita. Berkat. Kalau yang kurus itu dosanya sekurus dosanya. Jadi tidak punya dosa. Bukan rohaninya kurus, rohaninya tetap gemuk-gemuk. Itu tujuannya jelas. Sampai kita punya nilai, value itu nilai. Orang kalau bernilai, saudara yang kasih, dia nggak norak, nggak kepingin dihargai, nggak kepingin nomor 1. Mungkin salah. Gereja yang maju adalah gereja yang pendetanya bisa menempatkan dirinya nomor 1. Cuma aja mengarahnya ke sana. Kalau dia bukan dia nggak ada, itu jemaatnya nggak ada. Kalau dia nggak ada, SP. Kalau dia ada banyak. Nah jadi orang mencari satu figur. Tapi saya ingin menampilkan figur utama kita, satu pribadi, namanya siapa saudaraku? Kristus. Amin. Kita tidak sedang bertuhankan gereja kita atau pendeta kita. Oleh sebab itu, mari kita maksimalkan diri kita sehingga kita tahu bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah, perhatikan, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah untuk hal-hal yang mendatangkan kekekalan. Kalau kita kerja hari-hari kita ini, ya paling tidak bisa mengumpulkan uang, deposito. Tapi itu tidak kita bawa dalam kekekalan. Kecuali dari dana-dana kita, uang-uang kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Maka kita sedang bekerja untuk hal-hal yang kekal. Amin saudaraku. Ini saya tidak punya motivasi yang lain. Jangan sampai saudara pandang saya sebagai pendeta yang ada suami istri datang dari Surabaya gara-gara membaca web, ngajak makan saya di Antaragadi.
suami umur 52, calonnya umur 26. Hanya bapak loh yang menulis tulisan begini, Pak. Maksudnya gimana? Iya, saya mau bawa berkati saya. Boleh. Tapi syaratnya satu. Saya tahu you kenapa. Dijanji banyak hal, saudara. Saya nggak mau janji mau ngasih saya apa kek. You datang aja di Jepang. Satu Surabaya kan, satu di Jakarta kan, satu aja datang di Jakarta. Kok deket kok. Datang. Sebenarnya kita tuh memberkati banyak orang, banyak juga. Surabaya langsung, ya sudah datang. Tapi syarat cuma satu ya, you setia sama Tuhan aja. Saya nggak butuh apa-apa dari you, saya butuh you setia sama Tuhan. Kalau you setia sama Tuhan, you bakal diberkati Tuhan. You setia sama saya mengecewakan you kabur. Dan saya kirim orang-orang dari Surabaya yang saya kirim pendeta Surabaya memberkati, Semarang kirim orang Semarang memberkati, itu banyak sudah, banyak. Pokoknya kalau di Jakarta, you nggak datang di Holy Spirit, gua nggak memberkati. Kalau di Jakarta, kita nggak aneh-aneh kok. Tapi nggak datang. Dan telepon lagi kemarin, bahasa nanti, nggak bisa. Saya sibuk, nggak bisa. Karena saya takut saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang seenaknya saja. Nih, mari kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kekekalan, untuk kekekalan. Mari kita nanti jumpai harta kita di sana. Kan kita baru udah belajar kan rekening kita. Rekening kita kan ada. Investasinya perbuatan baik, pelayanan, capek-capek pelayanan, susah-susah tetap pelayanan, nangis pelayanan. Apa sudah dikasih dalam Tuhan? Sehingga ada banyak buah. Matius 3:8 buah pertobatan. Kita sudah belajar kemarin. Ya. Buah roh kita ngerti. Ya. Yang kita sekarang bahas Keluaran Kolose 2:10. Buah pekerjaan yang baik. Kita sedang pelajari ini. 4:36 buah hidup yang kekal. 2 Korintus 9:10 buah kebenaran. Ada lima buah. Buah itu harus terus-menerus kita lakukan. Kita kerjakan hari demi hari. Yang pertama itu harus buah pertobatan. Kalau orang tidak bertobat, dia tidak akan dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan Roh Kudus, dan dimanapun dia bekerja, dia tidak akan menghasilkan buah pekerjaan yang baik, ya. Sampai dia tidak punya buah hidup yang kekal, nggak ada. Jangankan melakukan kebenaran. Satu persatu. Minggu lalu kita kupas buah pertobatan. Ini ada 5 ini. Hari ini kita belajar karena waktu kita singkat. Habis ini kita akan pergi. Kita cepat saja. Buah perbuatan baik, pekerjaan yang baik. Jangan sampai di pekerjaan itu kita tercela. Saya lihat sahabat-sahabat saya pegawai negeri yang Kristen, kadang-kadang saya susah hati. Mereka kerja nuntutnya cuma gaji, haknya, kewajibannya tidak ada. Mana ada sekarang guru datang ngasih catatan muridnya, itu guru taman kanak-kanak, guru SD, anak-anak nyatet, besok datang anak-anak ngerangkum. Habis anak-anak ngerangkum, besok anak-anak buat soal. Dia tinggal terus. Ini 3 jam orang kemarin. Padahal kurikulum 2013. Coba saudara klik di YouTube. Saya mengajar kurikulum 2013.
Itu saya kasih di YouTube, indahnya pengampunan. Anak harus begini, pakai slide. Pakai slide. Kalau kurikulum 2013 sudah buat orang tua yang anaknya sudah pakai kurikulum 2013, orang tua sama anak itu harus aktif. Saya bikin WA orang tua, saya tanya mereka. Belum nanti penilaian, apakah anak ibu membaca Alkitab? Ya sering, tidak sama sekali, tidak pernah. Apakah anak menghormati orang tua? Ya sering, tidak pernah. Itu ada nilainya. Anak-anak coba maju persatu cerita bagaimana kamu disakiti orang, terus kamu mengampuni, gimana mereka cerita. Kita nggak bisa ninggalin kelas, kita harus duduk dengerin anak-anak satu. Iya, saya disakiti. Kenapa disakiti? Begini Pak, saya dilecehkan Pak, saya dianggap orang miskin bener. Saya sakit hati Pak, tapi memaafkan. Besok lagi cerita. Sekarang pernah nggak kamu minta maaf orang yang kamu sakiti, terus kamu minta maaf? Yang mulai tulis cerita satu persatu. Saya sengaja menyakiti teman saya. Sengaja, saya marah Pak, emosi Pak. Temenmu kamu katain apa? Bego Pak, marah dia. Dia marah orang kamu katain bego. Jengkel Pak, tapi saya belum minta maaf. Dimaafkan enggak? Enak enggak rasanya kalau dimaafkan? Itu guru harus ada di situ. Enggak bisa guru duduk di sana bikin. Kalau yang kurikulum lama, saya masih bisa loh. Anak-anak, tolong bikin 100 hal di mana mengapa kamu bersyukur. 100 ya, nggak boleh kurang. Pak, 50 Pak, nggak ada diskon. 75 deh Pak. 75 itu banyak loh. Ya ada 75. Tulis. Pak, tinggal aja di kantor. Kumpulkan ya nak. Bisa. Kalau kurikulum lama masih bisa begitu, saudara menginginkan dalam Tuhan. Walaupun anak-anak nulisnya ngaco. Saya bersyukur, masih bisa bersyukur. Saya bersyukur disuruh Pak Guru menulis kata bersyukur. Kan kurang ajar Tuhan. Itu pelajaran ke-8. Itu masih penting 75. Saya MA saya saudara 3 soal. MA Master Art saya. Sebenarnya saya MA, MTH, MPDK. MA saya salah satu ujiannya sederhana sekali. Tulislah 300 hal kekuasaan Allah yang kamu kagumi. 300, ini gak salah. Aduh sampai saya pusing-pusing itu saudara. Tulislah 150 hal mengapa kamu bersyukur. Saya nyontek itu juga. Ya. Dan saya bahas juga sama dosen saya. Saya kasih murid diskon 50%. Itu dendamnya tentang positif. Kalau dendam kebencian, kemarahan itu dosa. Nih, itu saudaraku. Sehingga saudara, mari kita lihat. Hidup ini bagaikan badai yang menerjang kita. Jujur saya belum pernah alami begini sih. Belum. Naik kapal begitu belum, paling tidak kapal Israel aja. Kapal Israel di Tiberias itu kalau naik itu sampai 4 meter. 4 meter. Ini tinggi sekali itu sudah. Sudah bisa bayangkan kalau begitu saudara. Saudara pasti ya, kalau udah di dalam, kita di dalam nih, Pak, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Kalau badainya, kita tuh rajin berdoa. Oh Yesus, haleluya. Oh haleluya. Mulai berbahasa roh. Oh haleluya. Oh, ini badainya mampus gue, mampus. Ini begitu kan? Ini segini nih nggak gampang lagi. Ini bisa tenggelam ini. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi,
Kemalasan bukan rencana Allah, karena kemalasan itu meragukan kuasa Allah. Raja-raja itu mengatakan, hai Elia, di manakah? Apa yang kamu kerjakan, Elia? Elia habis membuat mujizat, api turun dari langit. Dia ketakutan, dia sendiri malas karena diancam Isabel. Nih, malas. Aduh saudara, kadang-kadang kemalasan itu bener-bener dah saudara. Kita mau dekat sama Tuhan itu malasnya minta ampun loh, bener-bener. Saya harus bertobat juga, saya harus akui. Rasanya kita kan mau dekat sama Tuhan, mau berdoa, membaca Alkitab, mau renung, itu malas. Tapi jangan sampai menunggu ada badai. Ingat, jangan menunggu ada badai. Coba 1, 2, 3. Jangan menunggu ada badai. Lagi sakit, musibah. Oh Yesus, haleluya, glory. Ya, geluhnya kepanjangan, glory. Nangis. Lu dulu baik-baik, ngapain sih, kemana aja sih? Waktu lu sehat, lu jalan normal, kemana? Kalau sudah pengkor. Kalau saya klaim begitu dulu. Ini istilah-istilah dokter itu pengkor ya? Oh pengkor. Kalau udah waktu kamu pengkor begini baru mau nyari Tuhan. Gak apa-apa sih, belum terlambat sih. Kalau sebelum mati belum terlambat sih. Nah, kebanyakan orang itu kan saudara, di pelayanan sekarang di Kelapa Gading itu orang udah pilih kelasnya, kelas gereja yang settle, di gedung yang AC, terus kemudian pokoknya yang entertain yang bagus. Dia nyaman duduk begini, dia tidak mau dibentuk, dia tidak mau diajar, tidak mau didisiplin dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada badai baru kita ini cari Tuhan. Elia ini waduh mengerikan saudara, ketakutan luar biasa. Alkitab mencatat ya, sebuah kebenaran orang malas itu identik dengan perusak. Bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita roh yang mendatangkan ketakutan. Harus belajar dari semut, Matius 6 ayat 6. Pemalas, belajarlah dari semut. Semut itu kenapa Salomo menulis semut? Ini Salomo udah tahu bisa bicara sama semut itu. Mut gitu ya. Bukan sem-sem. Mut gitu. Tuh. Ini mengerikan tuh saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita maksimal buat Tuhan, ingat Tuhan yang mulai. Ini badai matahari ini saudara. Saudara tahu ya, bumi ini di alam semesta itu cuma satu titik. Nah, bumi ini kalau dimasukkan di matahari ini lagi sedang gerhana matahari, sedang bencana gempa matahari. Jadi saudara, kalau dimasukkan di matahari ini itu butuh 1.300.000. 1.300.000 bulatan bumi baru masuk. Sementara bulan-bulan yang lain, galaksi lain itu ada yang sampai 200 kali besarnya matahari. Jadi benar-benar bumi itu cuma satu debu, satu titik debu di alam semesta ini. Tapi mengapa Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya tanya Tuhan, kenapa ya? Alam semesta yang luar biasa begini ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah segera datang buat kita, dan kita juga harus siap menantikan apa yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga saudaraku yang dikasih dalam kita tahu pasti bahwa
Ia yang memulai, dialah melanjutkan sampai hari Tuhan. Di 1 ayat 6. Jadi kalau Allah sendiri sudah memulai hidup di dalam diri saudara, ingat ya, dia akan melanjutkan, udah pasti. Gak usah takut. Kalau dia melanjutkan, dia memimpin kita hari demi hari, ya. Roh Kudus akan memberi kepada kita kemampuan untuk berbicara. Kalau memang kita harus berbicara. Lukas 12 ayat 12. Ya. Jadi kalau saudara disuruh berbicara, langsung bisa. Sekali waktu, kalau seandainya Tuhan menggerakkan hari ini, Dr. Chris khotbah. Tapi ayatnya bukan suntik 1 ayat 2, antibiotik 4 ayat 5. Ya, pasti. Artinya ketika saudara berhadapan dengan orang lain, saudara harus berbicara, maka saudara akan diberi penyertaan Tuhan. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai, jangan takut. Kalau Tuhan menyertai, Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita, bukan saja berbicara, bukan saja kita tahu Tuhan menyertai kita, tetapi yang pasti bahwa Roh Kudus itu memberi apa saudara? Kuasa. Jadi kita akan menyembuhkan orang walaupun tidak sekolah ilmu kedokteran. Kedokteran pun, ilmu kedokteran pun ada batasnya. Betul ya? Dokter bisa berkata, sudah nak pulang. Ngapain Pak? Boleh makan apa saja, dari jengkol, pete, daging free. Kenapa? Sebab kankernya sudah stadium 14. Tinggal lewatnya. Boleh pulang, makan apa saja, nggak usah ditahan-tahan. Dia makan apa saja, dia malah sehat. Kadang-kadang begitu juga saudara. Saya itu sampai pernah beli orang peti mati, orangnya sakit, keluarganya udah nolak dia. Jadi keluarganya itu kasih dia di pinggir emperan. Peti mati itu di dana kami, itu ada dana kami, peti mati. Dan itu dari jarak jauh itu baunya minta bau, maaf ya, penyakit kotor ya. Dia sudah hidup dalam kenajisan, hidup dalam pelacuran. Itu baunya sudah anjir. Ini, aduh, ini keruak bengkok itu, bau bener-bener bau. Makan muntah-muntah deh, muntah itu. Saya beli peti mati, nanti dikubur, saya keluar dari gereja. Udah orang-orang ngasih makanan kayak ngasih makanan anjing aja. Orang tuanya juga udah nggak mau dia, karena dia jahat sih sudah. Dia nyolong terus, ya. Bongkar tabungannya neneknya, wah keluarganya benci beri. Dari pihak gereja juga kita nggak berani ngapa-ngapain lagi, udah tinggal matinya aja. Tapi kita biarin begitu, malah sehat walafiat. Sehat. Saya disunter itu saya menyuruh orang lain undang khotbah, ya datang dia. Iji saya deh, kamu masih hidup? Masih om. Wah gila, masih hidup ya. Atau mungkin kata orang Jawa bener kali. Orang kalau orang punya peti mati dan tanah yang mau dikubur, orang itu nggak bakal mati, lama mati. Jadi seandainya saudara beli tanah di Sandiago Hill, untuk rumah masa depan, itu susah tuh matinya itu. Dan kepercayaan begitu berlaku dan banyak saudara. Teman saya makalahnya Sandiago Hill, nggak mati. Ada yang bertersiksa 21 M. Ini itu
mediatornya dapat 800 juta. Mediator mahkamah 800 juta dapat sekali deal satu. Tapi rasanya kita nawarin orang, bro, mau nggak beli tanah kuburan dulu? Rasanya nggak nyampe hati loh saudara ya. Nggak nyampe hati saudara. Nih, kita punya kuasa. Kita bisa melakukan mujizat karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar ketika kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, kita mendapatkan upah 100 kali lipat sekarang dan yang akan datang. Roma 4 ayat 4, orang yang bekerja punya hak untuk memperoleh upah. Saudara melayani di Holy Spirit, saya melayani di Holy Spirit, kita punya hak dapat upah. Bapa mempersiapkan upahnya buat kita. Kesetiaan kita mendatangkan berkat. Markus 10 ayat 10, 30, Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat sekarang dan yang akan datang. Nah ini sudah janjinya ini. Ibrani 10 ayat 35 mencatat besar upah yang menanti janji ini. Jadi berkat Tuhan ketika kita melayani Dia, itu bagaikan sungai yang bergulung-gulung, berombak-ombak itu terus mengalir. Luar biasa. Terus seperti ini. Kadang-kadang saya merenung, saya lihat, saya paling suka di sungai, dekat sungai duduk. Karena dulu masa kecilnya kita di kampung mancing. Nikmati. Seperti ini indah. Bagaimana kalau berkat seperti ini kita nggak bisa nahan? Amin saudara. Tapi sebelum itu datang memang berat. Kadang macet, mengalirnya kagak ada. Nih, bergulung-gulung seperti ini adalah upah yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Pasal 19:17. Siapa yang menaruh belas kasihnya kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi kalau saudara menolong orang yang lemah, saudara memberikan sesuatu kepada orang yang miskin, saudara sedang memberikan hutangnya sama Tuhan, menghutangi Tuhan. Orang Jawa bilang mengutangi Tuhan. Kalau menghutangi Tuhan, Tuhan pasti akan membayar. 13 ayat 2, yang memberi tumpangan identik menjamu malaikat. Tuh. Jadi saudara beri tumpangan, beri deh mobil saya, gimana saya antar? Itu memberikan tumpangan. Walaupun kita nggak enak saudara. Dulu waktu mobil saya yang City pertama hilang, ya berangkat dengan dana pembangunan gereja 90 juta yang dijual. Saya pelayanan tiap minggu kan sewa Avanza. Nggak dapat hari itu. Saya naik taksi sudah. Pulang dari khotbah itu panas-panas berdiri begini. Itu jemaat keluar satu-satu. Buka kaca. Pak Pendeta, ikut saya antar Pak Pendeta. Namanya orang Jawa saudara. Nggak usah Pak, nggak usah ngerepotin Pak. Gak apa-apa Pak Pendeta. Rumahnya daerah Kelapa Gading Pak. Bapak rumah mana? Saya di Cililitan. Bapak juga ada, saya mutasi. Kalau saya orangnya nggak ngerepotin, oke Pak, terima kasih. Antar saya dulu ke Cililitan. Karena nggak repot sudah. Dan begitu tuh sering sudah. Waduh tuh nangisnya tuh berdarah-darah sudah. Panas pakai jas, nunggu begini. Tapi kalau jas kita coba kita taruh begini, itu kalah judi Pak. Kalau judi kita pasti pakai jas begini itu lah, nungguin. Tapi celaka, udah tahu jas yang nyamperin bajai. Pak, mikir, ini kelas jas naik bajai.
Tapi ya nggak apa-apa lah, just naik bajai nggak apa-apa. Ya, nanti kalau kita di kota begini, yang nyamperin ojek sepeda, bisa juga saudara kasih. Nih, sekali lagi saudaraku, cepat. Kita memintai Tuhan, memberikan tumpangan kepada orang miskin, itu menjamu malaikat. Dan Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Akan membalas kebenaran dan kesetiaan. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita dari generasi satu ke generasi lain. Generasi diberkati tidak meminta-minta. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Saudara, orang tua yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, generasinya akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Tapi generasi yang orang tua yang tidak mencintai Tuhan, orang tua yang ceroboh, orang tua yang tidak setia sama Tuhan, itu anak cucunya tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bangkit, kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Haleluya.